Berawal dari keraguan gubernur Mesir, Bu. Sebab banyak surat dari Khalifah Umar ini yang tidak ada tahunnya, Pak. Jadi mulailah rapat para sahabat, Bu, untuk menentukan awal bulan Hijriah ini. Dan rapat itu bukan tahu-tahu langsung setuju, Pak. Jadi sahabat tuh berdebat juga, Pak. Jadi jangan Bapak Ibu kira sahabat tuh rapat tuh langsung sepakat, enggak juga. Macam kita rapat lah, Pak. Kan banyak juga berbeda-beda, Pak. Yang ini mau ini. Sebagian sahabat mau kita hitung dari Rasulullah lahir. Sahabat yang lain ingin kita hitung waktu Rasulullah wafat. Yang satu lagi kita hitung waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu alot tuh. Jadi jangan Bapak Ibu merasa risau pula, awak rapat di masjid banyak pula berbeda pendapat. Itu hal yang biasa tuh, Pak. Cuman Bapak Ibu ingat, apa kata iblis? Aku memang putus asa karena tidak disembah oleh orang sholat, tapi aku tidak akan putus asa mengadu domba mereka. Itu aja yang diwaspadai, Pak. Jangan sampai bisa diadu domba. Dan Bapak Ibu harus tahu juga, orang-orang di masjid itu berbeda, itu jadi rahmat jadinya, Pak. Yang tidak boleh itu kita itu berkelahi kita di dalam masjid untuk memutuskan suatu masalah, tapi itu jarang terjadi, Pak. Tapi yang hebatnya tuh, Bapak, kalau preman ngumpul, Bu, jarang berdebat. Kalau preman tuh, Pak, kompak, Pak, jarang ada perdebatan, isinya ketawa, nyanyi-nyanyi, senang-senang. Tapi kalau orang di masjid ribut, Pak. Bertanya lah orang ke saya, maulah kita nengok preman lagi, Ustaz, damai dia ngumpul di masjid, orang ribut aja. Disitulah ujiannya, kata saya. Preman tuh kenapa dia tidak ribut? Karena dia kawan-kawan iblis, Pak. Tidak mungkin iblis mengganggu kawan-kawannya. Makanya akrab preman tuh ngumpulnya, Pak. Orang-orang di masjid ini orang-orang baik, tentu tidak suka iblis kalau kita bersatu, Pak. Jadi janganlah risau, Bu, kita ribut-ribut macam di Pekanbaru tuh, Pak, ya. Ingat saya, pengurus lama mau mundur, pengurus baru terbentuk, Pak. Pengurus baru ngundang saya ceramah, pengurus lama ngundang Ustadz lah dia ceramah. Berdua-dua kami datang ke dia. Rupanya saya yang dipanggil, Bu. Sebelum saya naik, duduk di meja nih, di kursi ini, saya dekati Ustadz tuh. Ustadz, pengurus masjid, biasalah, sedang berbeda pendapat. Jadi walaupun saya yang ceramah, amplop kita bagi dua, kata saya. Baru agak tenang ke Ustadz tuh. Rumah jauh lah. Kalau sempat nak gitulah, bahaya juga, Bu. Terkecil lah hati beliau. Jadi itu hal yang biasa. Sahabat, Pak, kalau berdebat itu, Pak, jangan Bapak kira sampai mereka tuh baik-baik aja omongannya. Ingat ketika Utsman bin Affan, Bu, berdebat dengan Bilal, apa yang keluar dari mulut Utsman? Diamlah kau budak hitam. Sampai gitu, Pak. Itu tersedih Bilal, Pak, ngadu ke Rasulullah, dan Utsman bin Affan minta maaf ke Bilal tuh, Pak, ditaruhnya mukanya di tanah, injak tolong muka ke Bilal. Saking menyesalnya Utsman. Jadi jangan Bapak rasanya awak di masjid mau juga ribut-ribut tuh biasa, Pak. Cuman janganlah gara-gara saya bilang ini ributlah Bapak sudah nih. Janganlah. Akhirnya, Bu, dari rapat yang alot itu diputuskanlah kita hitung dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah akhirnya, Bu, finalnya itu. Tapi mengenai nama Muharram dan sampai Zulhijjah itu, Bu, itu dari langit dan bumi diciptakan sudah ada nama itu, Pak. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah membagi dalam satu tahun itu 12 bulan, dan diantaranya 4 bulan haram. Jadi udah lama nama itu, Pak. Penghitungan ini sudah lama, Bu. Dari mana kita tahu penghitungan bulan ini sudah lama? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam anak cucu keturunannya. Tiba-tiba Nabi Adam ada melihat satu keturunannya yang bercahaya mulutnya. Ditanya oleh Nabi Adam kepada Allah, siapa anak cucu keturunanku yang bercahaya mulutnya ini, ya Allah? Kata Allah, Daud. Jadi Nabi Daud itu bahkan suaranya, Pak, ya, yang mukjizat itu suara yang sangat bagus. Saking bagusnya suara Nabi Daud itu, Bu, kalau dia sedang membaca Zabur, burung lewat berhenti mengepakkan sayapnya. Itu, Pak. Binatang buas berhenti menerkam mangsa. Kita jangan coba buat itu depan harimau, Pak. Bapak baca Al-Quran robek muka Bapak, karena dengar suara Bapak tuh dia agak beda dengan suara Nabi Daud, Pak. Seindah apapun suara orang sekarang ngaji, Bu, tetap harimau menerkam, Pak, kalau di depan dia. Tapi kalau Nabi Daud berhenti binatang buas menerkam mangsanya. Makanya Nabi Adam melihat anak cucu keturunannya ini yang mulutnya bercahaya.
Cuman pas dilihat Nabi Adam, kening Nabi Daud itu ternyata jatah umurnya cuman 60 tahun, Pak. Jadi itu salah satu mukjizat Nabi Adam yang tidak ada pernah disampaikan, yaitu dia bisa melihat umur anak keturunannya dari keningnya. Kata Nabi Adam, apakah hanya 60 tahun umur Daud ini ya Allah? Iya Adam, umur aku kan ada 1000 ya Allah, boleh enggak aku kasih umurku 40 kepada Daud? Allah pun mengizinkan, Pak. Dikasihlah umur Nabi Daud kepada umur Nabi Adam kepada Nabi Daud 40 tahun. Jadi seharusnya Nabi Daud itu meninggal umur 60 waktu terjadi kudeta oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Jadi Pak, anak-anak Nabi itu macam anak bapak ibu juga, yang jahat-jahat juga, Pak. Absalom ini abang Nabi Sulaiman, dikudetanya bapaknya, Pak. Karena umur Nabi Daud itu ditambah oleh Allah 40 tahun, Nabi Daud berhasil melarikan diri. Setelah itu baru nanti balik lagi dan menjadi raja selama 40 tahun. Jadi waktu Nabi Adam berumur 960 tahun, datang malaikat maut mau mencabut nyawanya, Pak. Marah Nabi Adam, ngapa kau datang-datang mau nyabut nyawaku? Aku bukan tak kuhitung. Itu bukti ada penghitungan tuh, Pak. Hari ini umurku masih 960 tahun. Mungkin kau lupa Adam, kau sudah memberikan umurmu kepada Daud. Enggak, aku enggak pernah ngasih. Akhirnya dilihatkan oleh malaikat maut, inilah perjanjian Nabi Adam dengan Allah. Barulah Nabi Adam diam, Bu. Nah itu bukti ada penghitungan itu. Inilah yang dikatakan Rasulullah, Adam membantah, anak cucunya pun pembantah. Adam lupa, anak cucunya pun pelupa. Itulah sifat dasar kita nih, Bu. Pelupa satu, pembantah satu. Contoh kecil, Bu, ibu ini diselipkannya handphonenya di jilbabnya, sudah tuh dicari dia, bang bentar ya bang, aku nyari handphone aku, tak kemana begini, sedang telepon Pak. Itu bukti, itu yang kecil-kecil ya Pak. Itulah pelupa kita, itu pembantah. Itu memang sifat dasar manusia. Ibu dibilang ibu tuh, Bu, kulit ibu hitam tuh, ibu pakai lipstik warna merah macam dendeng belado, ibu. Siapa bilang? Itu langsung bantah tuh, Pak. Mau berkelahi langsung. Itu sifat dasar manusia. Dan syukurnya, Bu, mukjizat Nabi Adam ini tidak ada sama kita. Kalau sempat ada sama kita tuh nampak kita umur kita masing-masing nih, Pak. Bapak ini 2 minggu lagi nih. Kau seminggu lagi nih kalau nampak di kening, Pak ya. Untung nak nampak, Bu. Nah, jadi penghitungan masalah bulan Muharram dan yang lain-lain itu sudah lama. Jadi tinggal kita hitung lagi nih dari mulai hijrah kita hitung pertama. Itu dihitung ulang, Pak. Ditetapkanlah awal Muharram itu saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah tuh, Pak, sebetulnya hijrah yang ketiga, Pak. Jadi Rasulullah dan para sahabat tuh, Bu, bukan mudah untuk mempertahankan tauhid nih, Pak. Jalurnya sulit, Bu. Pertama, umat Islam hijrah dulu ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang, Pak. Jarak antara Mekah Ethiopia itu, Bu, 4000 km, Pak. Itulah mempertahankan iman tuh, Pak. Makanya kata Rasulullah, yang aku takutkan kepada umatku ini bukanlah kemiskinan, tapi apabila dunia dibentangkan. Karena kalau umat Islam itu dia miskin, dia kuat, Pak. Teguh dia. Kalau dia teraniaya, dia kuat. Kalau dia terzolimi, dia kompak. Tapi kalau udah senang dia dikembangkan Allah dunia ini, maka imannya pun melemah. Ini yang membuat para sahabat dulu, Bu, kenapa kuat akidah mereka itu? Karena mereka teraniaya, mereka terzolimi. Maka Rasulullah wanti-wanti, aku kalau kalian miskin aku tidak khawatir, tapi kalau kalian kaya aku yang khawatir. Rasulullah sudah jauh-jauh hari memberitahu, orang sekuat apapun tauhidnya, kalau udah kena duit, Pak, bisa belong, Pak. Contoh nih, Bu ya, kata Rasulullah, ada seorang pemuda yang sangat kuat tauhidnya kepada Allah. Di kampungnya itu ada pohon yang disembah orang, Pak. Dibawanya kapaknya dari rumah, mau ditebangnya pohon itu, dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia. Kata iblis ini, kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Apa urusan kau tebang? Itu perbuatan syirik. Kau tebang pohon itu, aku hajar kau, kata iblis ini. Ditaruhnya kapaknya, Pak, ditinjunya iblis tuh, Bu. Terkapar iblis tuh, Pak. Terkejut juga iblis nih, kok bisa kena tinju manusia nih. Aku tidak sanggup melawanmu, kata iblis ini. Tapi aku janji, kalau kau tidak jadi menebang pohon itu, setiap pagi kau bangun, kau akan menemukan 1 koin emas di bawah bantalmu. Kena uang koin emas tuh. Jadi, Pak, pulang dia langsung, Pak. Itulah duit tuh, Bu. Hari pertama dia bangun, ada uang koin emas. Hari kedua dia bangun, ada uang koin. Ketiga dia bangun, ada lagi koin emas. Dibawanya balik kapaknya, pohon itu.
dihadang oleh iblis yang sama. Kau mau kemana? Kau tidak tepat janji, aku tebang pohon itu sekarang. Oh, kalau hari ini kau jangan macam-macam, kata iblis ini. Berjalan kau selangkah lagi, selesai kau kebuat. Jalan pemuda ini selangkah, langsung ditinju iblis ini. Pemuda ini tak terkapar, Pak. Kenapa kau begitu kuat? Aku tidak sanggup melawanmu, kata pemuda ini. Beberapa hari yang lalu kau pergi menebang pohon itu niat kau murni karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menahanmu saat itu. Tapi hari ini kau mau menebang pohon itu karena kau tidak menemukan lagi uang koin emas di bawah bantalmu. Jadi kalau untuk kena duit ini ngeri, Bu. Langsung batal imannya, Pak. Jadi orang yang vokal-vokal ngomong soal membuka-buka soal duit tuh karena ndak dapat biasanya. Kalau dapat dia ndak lah, diamlah dia, Pak. Orang yang jual ternak sapi aja banyak yang terpekik Idul Adha nih, Bu. Saya sangka orang masjid ini soleh-soleh, Ustaz. Kenapa gitu, Pak? Saya pun diolahnya, Ustaz. Dia beli sapi 16 ekor katanya, Bu. Itu dibilangnya yang kelompok 16 ini, Pak, nggak ada orangnya, 2 orang lagi udah capek mengumumkannya dah. Karena dia udah banyak beli sapi, Bu, akhirnya tukang yang jual sapi ini ya udahlah, biarlah saya cukupkan aja katanya. Saya antar juga 16. Tuh kami ngantarnya ke masjid, Ustaz. Rupa pas sampai di masjid penuh nama nomor 16 tuh. Berarti udah dapat ya 5,6, udah kena olah tukang sapi dibuatnya, Pak. Jadi memang duit nih, Pak, ngeri, Pak. Jangan kita bilang, Bu, ya godaan duit ini tidak mudah, sangat bukan mudah, tapi sangat sulit, Pak, kalau kena duit nih. Saya ingat tahun 2023 bulan November, kan orang mau nyalek untuk 2024 tuh, Pak. Masuklah caleg ke pengajian saya, Bu. Itu enggak masalah, itu halal saja, Pak, enggak ada masalah. Kata ketua majelis taklimnya, Ustadz, ada ibu caleg, dia mau mencalonkan diri tahun 2024. Dia mau sosialisasi dan mengenalkan diri. Oh, enggak apa-apa, Bu, silakan aja. Apa kata ibu? Ini pertama, ibu-ibu tuh cuek semua, Bu. Ibu-ibu, insya Allah saya akan maju tahun depan. Saya mohon dukungan ibu-ibu. Dan karena saya tahu ibu-ibu berkumpul di masjid ini tentu meninggalkan anak di rumah, suami di rumah, cucu di rumah. Jadi saya ada kenang-kenangan untuk ibu-ibu. Ada sedikit sembako, 5 kg beras, 1 papan telur, 1 dus Indomie, ada kopi, ikan sarden, teh. Nanti silakan namanya dicatat sama Bu Emma ya, Bu. Ini family Bu Emma, Pak. Ginilah Bu Emma tuh, Bu. Apakah ibu-ibu akan memilih saya? Iya, Bu, kami milih Ibu. Ajarkan kami cara mencoblosnya, Bu. Hilang cuek tuh, Pak. Semangatlah ibu nih mengembangkan kertas tuh, Bu, mengajarkan cara milih. 2 minggu kemudian jadwal saya lagi, Pak, di tempat yang sama. Ada caleg incumbent, Bu, udah pernah menang, maju lagi. Itu duitnya banyak, Pak. Ibu-ibu, terima kasih atas dukungan ibu-ibu 5 tahun yang lalu. Dan ibu-ibu bisa merasakan kan di komisi saya, apapun kebutuhan ibu sebisa mungkin kami anulir. Jadi insya Allah saya akan maju lagi nih, Bu. Oh iya, ibu-ibu udah punya baju seragam? Belum, Bu. Nanti diukur ya di rumah Bu Rita. Ini family Bu Rita lah lagi, Pak. Ginilah Bu Rita tuh, Bu. Bu Emma tuh udah curut-curungut situ, Pak. Yang nyatat 2 minggu yang lalu, Bu. Selain baju seragam nih, Bu-ibu, saya juga ada sembako. Nanti silakan ibu ambil. Nggak banyak, Bu. Cuma 10 kilo berasnya. 2 kali lipat ibu yang kemarin lah, Pak. Dan selain beras ini, Bu-ibu, saya mohon maaf, betul, bukan maksud saya menjengkali ekonomi ibu-ibu. Saya ada sedikit rezeki, jadi masing-masing ibu-ibu mendapatkan Rp250.000. Apakah ibu akan memilih saya? Takbir, Allahu Akbar. Berkelailah Bu Emma sama Bu Rita dalam masjid itu. Nggak boleh kita gitu, kita kan udah dukung. Ngapa kau? Apa urusan kau? Kata Bu yang lombong kena duit tuh, Pak. Jadi duit nih ngeri. Dia bisa bikin baik. Ada suami dari jam 4 sore ditelepon istrinya nggak ngangkat-ngangkat, Bu. Di WA dibacanya nggak dibalasnya. Di video call ditolak-tolak sama suaminya. Jam 2 malam suaminya pulang tuh ngamuk istri ini, Pak. Kurang ngajar kau ya, aku ndak mau manggil kau abang lagi. Kau ndak kau hargai aku sebagai istri. Aku telepon dari jam 4 ndak kau angkat, aku WA kau baca ndak kau balas. Ndak kurang ajar kau sebagai suami itu. Aku nunggu sampai tengah malam baru pulang kau macam ndak berdosa muka kau. Langsung dibuka suaminya dompet, Bu. Minta maaf abang Edek ya, kami ada bagi hasil tahunan tadi. Ndak mungkin lah abang angkat, bos abang di situ. Ini rezeki untuk adeknya. Cemas adek, Bang. Kan abang bisa ngasih kabar. Namanya berubah, Pak. Ngeri duit tuh, Bu. Setinggi itu marahnya, Pak. Turun langsung, Pak.
Jadi itu Pak, apabila Bapak Ibu dikasih Allah kesulitan, kesusahan, itu imannya kuat jadinya Pak. Makanya sahabat hijrah ke Habasyah, tapi di antara yang hijrah itu Bu, ada juga yang tidak kuat, ada yang murtad jadinya Pak, ada yang masuk Kristen jadinya, sahabat Rasulullah itu. Setelah hijrah ke Habasyah, gagal hijrah itu Bu, pas balik rupanya di Mekah masih panas orang-orang kafir. Jadi generasi awal itu Bu merasakan bagaimana sakitnya memeluk Islam ini Pak, bagaimana sakitnya pedihnya bertauhid kepada Allah itu. Jadi kita ini sekarang nih Bu, mengisi kenikmatan iman tuh kadang yang susahnya Pak. Sementara para sahabat memperjuangkannya betul, rela harta habis, badan habis kena pukul, tapi tidak ada iman mereka yang berubah, merasakan sakitnya beriman itu. Tapi mereka sami'na wa ata'na, mereka dengar, mereka taat. Kemudian hijrah yang kedua gimana Pak? Setelah kematian Abu Thalib dan istri Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah, itu orang Quraisy sudah mulai kurang ajar Pak. Dulu hanya sahabat yang diganggu. Setelah Abu Thalib meninggal, Ummul Mukminin Khadijah meninggal, mulai main fisik ke Rasulullah Pak. Disitulah Rasulullah tuh mulai kena tinju Bu. Disitulah dia sedang sujud, ditaruh orang kotoran unta sekarung sampai tidak bisa duduk antara dua sujud Rasulullah. Jadi Rasulullah merasakan itu Bu. Jadi karena udah mulai kurang ajar orang-orang di Mekah ini kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah itu Habibullah Pak, tetap merasakan sakitnya bertauhid ini Bu. Jadi siapa orang-orang yang mempertahankan kalimat la ilaha illallah itu, memang tidak ada yang enak hidupnya Pak. Cuman mereka tuh bahagia di dalam penderitaan. Itu tuh yang tidak bisa dibahasakan tuh Pak. Dia menderita Bu, tapi bahagia. Ibu tahu enggak, emak-emak di Gaza itu kalau ditanya dia bagaimana nasib suamimu, alhamdulillah suami saya syahid, alhamdulillah 2 orang anak laki-laki saya syahid. Mereka menderita tapi bahagia, sebab tahu balasannya Bu. 1 orang aja mati syahid di keluarganya bisa memberi syafaat kepada 70 orang. Nah itu yang mereka tunggu tuh Bu. Jadi mereka tuh tetap kuat, tidak mundur, karena mereka yakin dengan balasan Allah tuh. Kalau kita, alah Ustaz macam tidak pernah mati lah, tahu lah macam itu. Kalau kita ini banyak alasannya Bu. Contohnya Pak ya, dia gini Bu, agama kita ini dijadikan oleh Allah agar nafsu kita itu tunduk sama agama ini, bukan agama yang tunduk sama hawa nafsu Pak. Contoh nih Bu ya, Khawlah binti Hakim bertanya ke Rasulullah, enak jadi laki-laki ini ya Rasulullah, mereka punya amalan yang tidak bisa kami tandingi, yaitu jihad fisabilillah. Kalau mereka mati, mereka tidak mati di sisi Allah, mereka tetap diberikan rezeki, karena orang mati syahid itu Bu, memang di sisi Allah dia tidak mati. Kalau dia hidup, dia pulang dengan membawa kemuliaan dan harta. Sementara kami wanita hanya di rumah aja duduk ya Rasulullah. Tentu surga kami beda sama suami kami. Apa kata Rasulullah Bu? Inkah kalian aku tunjukkan amalan yang nilainya sama dengan jihad fisabilillahnya para laki-laki? Apa itu Rasulullah? Berbaktilah engkau kepada suamimu. Itulah jihad Ibu. Jadi tahan-tahan aja lah kelakuan bapak nih Bu, karena Ibu sedang berjihad. Kadang handphone dikunci-kuncinya Pak. Handphone tuh dikasihnya sidik jari Bu, udah dicoba istrinya dari jempol sampai kelingking, nggak mau tuh buka Pak. Rupa pakai jempol kaki Bu, udah capek mencoba, ada Ustaz nggak mau tuh buka. Nah itulah jihad Ibu. Jadi karena Ibu tahu bahwa inilah jihad aku harus berbakti sama suamiku. Itu banyak perempuan membantah tuh, Ustaz belum tahu laki kami lagi Ustaz, tidak bisa Ustaz, sakit hati des dibuatnya. Kan gitulah tuh Pak kan. Memang iya Bu, agama ini tidak cocok sama hawa nafsu kita Pak, tapi hawa nafsu ini yang harus tunduk kepada agama. Ada seorang anak perempuan, bapaknya sakit stroke, tidak dibolehkannya masuk ke rumah Pak. Kemudian ditanyalah oleh orang, kenapa tidak boleh bapaknya masuk, kan sakit nih. Jawaban anak ini apa Pak? Kecil saya lagi Ustaz, udah ditinggalnya saya, dia nikah lagi. Mama saya tidak pernah dinafkahi dia, saya tidak pernah dinafkahi dia. Sekarang saya sudah menikah, saya sudah kerja, mama saya sudah meninggal, sakit dia, diantar istrinya kemari. Semua kita pasti sepakat sama anak tuh Pak, bapak kurang ajar, wajar aja anak tidak boleh masuk. Cuman dalam agama apa Bu? Anak wajib berbakti kepada orang tua. Mau sekurang ajar pun apapun orang tua Pak, itu perintah agama Bu. Mau diapakan lagi Pak? Tidak bisa kita nyari-nyari pilihan Bu. Kalau hidup kita ini mau diatur oleh Allah, Allah pasti siapkan kemudahan di dalam hidup kita nih Pak. Tapi kalau kita yang harus Allah lah yang kita atur Bu, itu yang sulit hidup jadinya Pak. Allah lah yang harus ikut kemauan dia, itu yang susah tuh Bu.
Nah, para sahabat itu mereka tuh sami'na wa ata'na. Jadi begitu sudah parah kondisi di Mekah, Pak, besarlah harapan Rasulullah tuh, Bu. Aku yakin nih kalau aku hijrah pasti orang-orang di sana akan menerima aku. Jadi Rasulullah tuh, Bu, sangat yakin dia bahwa kalau hijrah yang kedua ini orang-orang di sana akan menerimanya. Besar harapan Rasulullah, ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan, Pak. Waktu Rasulullah hijrah ke Taif tuh, tahu Ibu, berangkat jalan kaki 4 hari 4 malam, Pak, pergi berdakwah, Bu. Jadi kadang-kadang, Bu, ya, kami sama ustaz-ustaz ini malu kadang-kadang, Pak. Rasulullah 4 hari 4 malam berjalan, duit dia habis. Kalau kami, Pak, ya, kadang kalau pas dikasih orang amplop tuh, Pak, basa-basi tinggi lah, Pak, apa nih, Pak, kan gitulah gaya, Pak, kan, nanti nak dikasih temenung di jalan, Pak. Rasulullah rela habis, Bu. Jadi macam kami ini, Bu, kalau dibilang dapat pahala rasanya tidak mungkin juga, Pak. Tidak mungkin karena udah diganti pakai amplop, Pak. Sama dengan ibu-ibu, misalnya nolong tetangga masak, nanti kan pulang dibungkuskan tuh, Bu, Kak bawa lani sikit, pasti Ibu basa-basi, ngapa pula dibungkus-bungkus, kakak ikhlas nolong nih, betul-betul nak dibungkus, kan lain lah ngomongnya sampai di masjid, ada otaknya, awak tolong dia nak dibungkuskannya lah. Itulah kita manusia nih, Bu. Rasulullah 4 hari 4 malam pergi ke Taif, besar harapan orang Taif mau menerimanya. Jadi artinya apa, Bu? Rasulullah itu diperlakukan Allah seperti manusia biasa, berencanalah, pergilah ke sana. Urusan apakah mudah nanti itu dulu, apakah sulit nanti itu dulu. Jadi kita pun macam itu, Pak. Ada rasanya rencana yang baik, jadikan aja dulu. Masalah ada tantangan itu nanti, Pak. 15 hari Rasulullah berdakwah di Taif, Bu. Satu orang pun tidak ada yang mau ikut Rasulullah, Pak. Kurang manis apa lagi bahasa Rasulullah, kurang sopan dan santun macam mana lagi. Jadi kalau kita mendakwahi orang, Pak, orang benci sama kita, Pak, bukan Bapak yang salah, memang hati orang itu yang tidak mau menerima tuh, Pak. Rasulullah kurang ramah apa lagi itu, Bu. Kadang pengajian ibu-ibu ini dijebaknya kita, Pak. Dia harus kita jawab sesuai dengan keinginan dia. Misalnya nih, Ustadz, boleh enggak kami perempuan nih, kami cukur alis mata kami ini? Enggak boleh, Bu. Karena Rasulullah melarang, ya. Dipaparkanlah hadis. Nanti nampak saya mulut ibu tuh. Enggak macam Ustadz yang kita kemarin, doh. Yang kemarin tuh boleh. Dia nunggu yang boleh rupanya, Bu. Harus cocok sama dia, Pak. Jadi ngaji ini memang seperti itu, Bu. Yang tidak bisa ngamalkannya dia salahkan ustadznya, yang bisa ngamalkan, Bu, dia terima itu. Misalnya yang jadi kontroversi itu, Pak, laki-laki sunnah muakkad sholat berjamaah di masjid. Bagi yang tidak masjid, Pak, ngamuk dia dengar tuh, Pak. Parah ustadz tuh. Kan sholat di rumah boleh juga. Tapi bagi orang yang udah ke masjid, betul tuh. Apa halangan kita mau ke masjid? Gitu, memang seperti itu, Bu. Nah, 15 hari Rasulullah berdakwah di Taif, tidak ada yang nerima. Dapat Rasulullah ide yang selanjutnya, Pak. Bagus, aku kumpulkan kepala sukunya lagi. Ada 3 kepala suku. Kalau masuk 3 kepala suku nih, otomatis masuk semua pengikutnya. Ternyata lebih parah jadinya, Pak. Begitu Rasulullah mendakwahi kepala suku nih, Bu, mulai berubah muka mereka. Rasulullah udah tahu nih, Bu, ini udah suasana udah tidak kondusif nih. Tuan-tuan, jika tuan-tuan tidak menerima apa yang saya sampaikan nih, boleh tidak izinkan saja saya tinggal di Taif ini? Oh, tidak bisa, Muhammad. Kau sudah menyakiti hati kami, kau sudah menghina kami. Kami tidak bisa melepaskan kau. Kalau gitu izinkanlah aku keluar dari Taif ini. Oh, itu pun tidak bisa juga. Kami bikin kau jera dulu, Muhammad, atas kata-kata yang kau keluarkan sama kami. Apa rencana mereka, Bu? Dikumpulkannya mulai anak kecil sampai orang dewasa, Bu, semua megang batu, Pak. Dibagi duanya sab, Bu, disuruhnya Rasulullah jalan di tengah sama Zaid sambil melemparkan batu itu. Disitulah kita tahu, Bu, Rasulullah itu tidak punya ilmu kebal rupanya. Jadi kalau ada orang zikir-zikir dapat ilmu kebal, berarti lebih daripada Rasulullah itu, Pak. Rasulullah aja yang Habibullah, Pak, kurang amal apa lagi itu, Pak. Berdarah-berdarah kena batu itu, Bu. Sampai Zaid itu menghalang-halangi batu itu, Bu. Dia nampak tumit Rasulullah itu udah bocor, Pak, kena melempar batu. Seramai itu orang melempar, Bu.
kepala, badan semua kena. Jadi itu orang heran, kita amalkan sholawat nih ya, bisa kita dapat ilmu kebal. Saya salut juga tuh Pak, kok bisa ya? Kalau sempat ilmu kebal ini ada, baguslah sahabat lah dikasih Rasulullah lagi Pak, dia kasih Allah lagi Pak. Kena pedang tuh bunyi-bunyi badannya Pak, kan teng teng, nah, itu kan bagus lagi Pak. Nah, jadi itu harus hati-hati juga kita tuh Bu. Dan pengajian yang seperti itu banyak orang masuk tuh Pak, karena dia pengen kebal. Puasa Selasa, Rabu, Kamis, amalkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nurisati wa sayyir asma'i wa sifati wa ala alihi washabihi. Oh, banyak pengikutnya itu Pak. Syaratnya pun bagus pula Bu. Tidak boleh meninggalkan sholat, berbakti kepada orang tua, tidak boleh berzina dan minuman keras. Gara-gara inilah banyak orang masuk tuh Pak, seolah-olah itu jadi benar. Jadi hati-hati juga kita nih Bu. Rasulullah sendiri aja Bu ya, bengkak-bengkak Pak, sampai di kebun kurma milik Saibah namanya Bu, pingsan Rasulullah di sana, tidak tahan lagi Pak, darah udah banyak keluar Bu. Itulah perjuangan Rasulullah tuh Bu. Kita nih karena udah lapang, hidup udah senang, makanya itu Pak, agak banyak kita ribut-ribut di masjid nih Bu. Tapi Ibu tahu nggak, di Perth Australia itu umat Islam kompak di sana Pak. Sebab apa? Masjid sebiji cuman Pak, mau kelahi pula nggak mungkin kan Bu. Jadi kalau umat Islam nih Pak, dia minoritas, dia kuat Pak. Di Inggris semua umat Islam saling kenal satu sama lain, apalagi di Jerman Pak. Jerman tuh sedikit Bu, jadi umat Islam sangat kompak. Kita di sini nih karena lapang, hidup enak, tidak ada yang mengintimidasi, makanya kita akhirnya ribut jadinya Bu. Ada aja masalah, apalagi kalau ibu-ibu udah rencana mau jalan-jalan tuh. Jadi ibu-ibu kita nyumbang masing-masing 300.000 satu orang. Ibu yang di sudut sana 300 doang, banyak betul dia dapat tuh. Berkelahi masalah duit tuh Bu. Cobalah Kak, bos kan 3 juta Kak, kita sekian banyak, panitia ngambil ada aja Bu. Karena hidup kita tuh senang Pak, kita tuh tidak diintimidasi Bu. Jadi Bu ya, begitu Rasulullah pingsan di kebun kurma milik Saibah itu, adalah satu orang disuruh tuannya, tuh ada orang berdarah-darah di kebun aku tuh, kau antar makanan dan minuman ke sana. Diantarlah makan minuman ke situ Bu. Makanlah Rasulullah, minumlah Rasulullah. Tidak lama setelah itu datang 2 malaikat penjaga Bukit Taif itu Pak. Ya Rasulullah, kami sudah diizinkan Allah di bawah perintahmu hari ini. Kalau kau izinkan, kami angkat Bukit Taif ini, kami timpakan kepada mereka. Itulah akhlak Rasulullah itu Bu. Jangan, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Nah, jiwa Rasulullah ini yang harusnya Pak kita jadikan acuan Bu. Sempat ibu digitukan orang Bu, datang malaikat, kami apakan dia Kak? Entahlah macam-macam mungkin tuh Pak. Lambat kalian datang dari tadi lah, mungkin kita gitu kan pula mungkin. Ini menandakan apa Bu? Rasulullah itu walaupun dia tersiksa, dia tuh faham mereka itu mengusirnya karena mereka tidak tahu, itu aja Pak. Makanya tak kenal maka tak sayang tuh, itulah tuh Bu. Orang benci sama kita kan karena tidak kenal Pak. Coba kalau kenal mungkin sayang. Misalnya gini nih Bu, Ibu selama ini dengar buruk Pak Jokowi aja, sudah tuh kenal Ibu sama dia, mungkin Ibu lah membela-bela dia sudah tuh. Kan kita kan tidak tahu nih Pak. Di luar kita jauh nih Bu ya, kita terima aja berita lah, benci sama Pak Prabowo lah, benci sama gubernur lah, karena kita tidak kenal Pak. Coba kalau kenal dekat pula Bu, itu dikasihnya lah duit Bapak agak-agak 5 juta, itu tahu baik itu Pak kan. Jadi itu ya Bu ya, Rasulullah itu sudah berdakwah kena, barulah diganti Allah dengan hiburan Pak. Apa hiburan Bu? Yang ngantar makanan dan minuman Rasulullah itu akhirnya dia masuk Islam. 15 hari berdakwah ditolak pakai batu, masuk 1 orang, itu hilang capek 15 hari itu Bu. Pulang Rasulullah arah ke Mekah, sampai di lembah namanya Wadin Naklah. Rasulullah ngaji di situ Pak, baca Quran. Nah, ini bukti Bu ya, Quran itu bisa menenangkan jiwa. Bacalah Al-Quran itu. Ibu kalau ingat, ada kebakaran di Mall Borobudur di daerah Malang. Semua terbakar Pak, tapi hanya 1 toko yang tidak disentuh api, yaitu toko hijab Bu Anis namanya Bu. Selembar benangnya tidak ada terbakar Pak.
Jadi pas ditanya orang, Bu, apa yang ibu lakukan di toko nih sampai kok tidak terbakar? Pelanggan itu kan tidak datang setiap saat, jadi setiap pelanggan tidak ada, saya baca Quran. Nanti datang pelanggan saya layani, pergi pelanggan saya baca Quran lagi. Jadi satu hari itu bisa 10 juz, Pak, dari pertama buka sampai tutup. Itulah penjagaan Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita, Bu, baca Al-Quran 5 ayat, nguapnya 11 kali, Pak. Lebih banyak nguap daripada jumlah ayat itu lagi. Tapi kalau lihat HP, Pak, berjam-jam tidak akan ngantuk mata kita. Salah satu siksaan Allah sebetulnya yang tidak disadari orang apa, Bu? Allah akan biarkan dia menikmati hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tandanya Allah udah tidak memperhatikan kita lagi tuh, Bu. Kalau udah asik bapak ibu sama HP, berarti Allah sudah menjauhkan diri dari bapak ibu. Dimudahkan Allah untuk jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Itu berarti Allah udah benci. Itu siksaan tuh, Pak. Cuman orang tidak sadar. Itu yang namanya disiksa dengan kenikmatan. Ibu 40 hari dikasih Allah hidup senang, jual beli enak, usaha lancar. Itu sudah hati-hati tuh, Pak. Para ulama dahulu, Bu, 40 hari hidupnya bahagia, nangis dia, Pak. Apa dia benci Allah sama aku nih? Kalau kita malah cerita sama orang, Bu, aku maka bahagia, Bu, tidak pernah dapat. Ini amalannya. Malah kita kasihlah orang amalan, Pak. Padahal belum tentu Allah cinta sama kita. Nah, sampai di Wadi Naklah itu, Bu, Rasulullah baca Quran. Ternyata apa kata Allah? Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Waktu kau membaca Al-Quran itu, Muhammad, ramai jin yang mendekat kepada Rasulullah. Jadi jin yang menjaga lembah Wadi Naklah itu merapat semua, Pak. Didengarnya Rasulullah baca Al-Quran, Bu, sampai berdesak-desakan, dan dia suruh kawan-kawannya diam, dengarkan ini. Masuk Islamlah jin satu lembah itu tuh, Pak. Dikasih tahu Allah ke Rasulullah, tambah senang hati Rasulullah. Dari sini Ibu faham, ternyata Rasulullah tidak bisa melihat jin. Itu, Pak. Ini banggalah dia, anak saya indigo, Ustaz, bisa nengok jin. Di Ruqyah, Bu, kalau anak bapak ibu bisa nengok-nengok yang ndak-ndak tuh, Pak. Ruqyah, Pak. Yang kita bangga tuh kalau anak ibu IndiHome. Kalau IndiHome tuh, Bu, luas jaringan internetnya, Pak. Nah, tahu dia berita itu yang bagus. Tapi anak indigo tuh harus di Ruqyah, Pak. Berarti itu ada yang ndak beres di badan dia. Rasulullah tidak bisa melihat jin, Bu. Makanya hanya dapat kabar dari Allah. Jin akhirnya masuk Islam. Dapat lagi hiburan, Pak. Tambah bahagia hati Rasulullah. Pulang sampai di Mekah, Bu. Kan tidak boleh lagi Rasulullah masuk Mekah. Adalah seorang musyrik, Pak, orang Quraisy. Dia tidak Islam, Bu, tapi dia hormat dan sayang kepada Rasulullah. Namanya Mut'im bin Adi. Dia itulah yang menjamin Rasulullah. Masuklah kau ke Mekah, Rasulullah, aku dan keluarga aku yang menjaminmu. Makanya, Bu, apa kata Rasulullah? Apabila ada orang non-muslim tinggal di perkampungan orang muslim, merasa tidak aman dia, sama kalian memerangi aku. Itu, Pak. Jangan dimusuhi, Bu. Orang non-muslim dia mendapatkan hak sebagai tetangga, Pak. Walaupun dia tidak saudara sesama muslim, tapi dia dapat hak sesama manusia. Jadi kalau sempat kita ini benci kepada tetangga kita non-muslim, berarti kita sudah memusuhi Rasulullah SAW. Kalau orang non-muslim itu tidak mengganggu kita, Bu. Jadi waktu perang Badar, Pak, tertawanlah orang kafir 70 orang. Apa kata Rasulullah? Aku kalau sempat Mut'im bin Adi yang datang kepadaku minta dilepaskan, aku lepaskan orang ini. Itulah hormat Rasulullah kepada Mut'im bin Adi, mengingat jasanya itu, Bu. Masuk Rasulullah ke Mekah, datanglah 12 orang Madinah, karena sudah dapat kabar, Pak, tentang Rasulullah ini. Ada seorang nabi dari Mekah, udah banyak, udah jadi cerita juga sama orang di Madinah. Ajarannya bagus, dia tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada nih orang lemah. Yang berbeda itu di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Makin dekat dia kepada Allah, berarti makin tinggi statusnya. Jadi udah tercium sama orang Madinah, ini bagus ajarannya nih, kita. Tidak ada membeda-bedakan. Macam kita masuk masjid, Pak, mau budak dia pembantu, dia mau dapat sab di depan, kan tidak ada yang komplain, Pak. Mau tukang bangunan dia mau apa, dapat dia sab di belakang, di belakang imam, ya tidak ada masalah. Jadi kemuliaan orang di sisi Allah itu karena ketakwaannya. Jadi adalah 12 orang, Bu, dari Mekah, dari Madinah.
datanglah ke Mekah, bertemulah dengan Rasulullah. Disitulah terjadi baiat Aqabah yang pertama, perjanjian, Pak. Kami akan menjagamu ya Rasulullah, kami tidak akan menyekutukan Allah, kami tidak akan berzina, kami tidak akan mencuri. Sudah dirancang 12 orang nih, Bu. Kemudian diutus Rasulullah lah pendakwahnya, Pak, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah yang mendakwahi orang Madinah. Ibu tahu Mus'ab bin Umair itu kenapa dipilih oleh Rasulullah? Yang pertama apa, Pak? Dia tuh anak bangsawan Mekah, Pak. Kalau anak bangsawan nih, Bu, tutur katanya terjaga, Pak. Dia orangnya sopan, ramah, karena dia anak bangsawan. Yang kedua, Bu, dia ganteng, Pak. Jadi good looking ini penting rupanya, Bu. Dia ganteng, Bu. Mus'ab bin Umair ini ganteng. Jadi dia diutus Rasulullah untuk mendakwahi orang Madinah, Pak. Setelah baiat Aqabah yang pertama itu, kena bahasa dia yang sopan santun tuh, Bu, masuklah Sa'ad bin Mu'adz, Pak, ketua suku orang-orang di Madinah, Bu, masuk Islam. Datang 72 orang ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Kami siap menyambutmu ya Rasulullah. Jadi proses hijrah tuh, Bu, ada yang gagal, ada yang susah, ada yang apa, memang berat, Bu. Makanya kita itu, Bu, ya, jangan dikira segala sesuatu di dalam kebaikan ini mudah untuk kita tempuh, Pak. Berat, Pak. Contohnya banyak jadi masalah sama orang apa, Bu? Waktu kami tidak sholat, Ustadz, usaha kami lancar, Ustadz. Begitu kami sholat, susah jual beli kami. Saya bilang, selamat, Bu, Ibu sedang dibersihkan oleh Allah. Jadi Allah ngasih kita penderitaan setelah kita taubat tuh, Bu, ya. Allah ingin membersihkan tuh, Pak, dosa lama tuh. Bertahanlah kita, pasti nanti Allah balikkan berapa kesedihan kita itu. Justru banyak itu tuh, Bu. Saya begitu saya ikut Ustadz suruh saya sholat, anak saya masuk rumah sakit, istri saya masuk rumah sakit, usaha hancur. Ada pernah tuh, Bu, dia biasanya pakai jimat nih, Pak, tempat toko dia tuh. Saya suruh bongkar jimatnya, Bu. Saya ajak dia mulai ke masjid, bahkan makin taat dia, usahanya runtuh, istri masuk rumah sakit, anak masuk rumah sakit. Saya bilang, sabar, Pak, Bapak jangan sampai mundur. Iblis sedang menghancurkan pondasi Bapak nih. Ibu akan merasakan, Bapak akan merasakan bagaimana nanti Allah menggantinya. Ternyata alhamdulillah, Pak, memang diganti balik oleh Allah. Nah, setelah itu, Pak, Rasulullah dimulai, Bu, mau hijrah ke Madinah itu betul-betul dirancang oleh Rasulullah perjalanan itu, Bu. Siapa yang mengantarkan makanan? Ditunjuklah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang menunjukkan jalan, Uraikid. Yang menghapus jejak, ada anak Abu Bakar. Yang mendengarkan berita-berita apa di Mekah. Dipilihlah jalan yang berbeda. Yang seharusnya ke Madinah justru malah dilencengkan, Bu, supaya tidak bisa dicari oleh orang kafir. Dan tahu Bapak Ibu, proses mau hijrah ke Madinah itu, Pak, ya, Abu Bakar Siddiq sendiri tidak pernah tahu kapannya. Jadi tidak dikasih tahu Rasulullah, sekalipun orang kepercayaannya sendiri, Pak. Pokoknya kau siap aja, Abu Bakar, kapan berangkat kita berangkat. Dan Bapak Ibu tahu, Abu Bakar ini, Bu, donatur besar, tetapi ikut turun langsung, Pak. Jadi ini dasarnya, Pak. Biasanya kan kalau donatur itu standby di belakang, Pak. Tapi ini, Bu, jiwa dan raga, Bu. Walaupun banyak nyumbang, tapi tetap mau ikut, Pak. Jadi setelah dikasih tahu oleh Rasulullah, Abu Bakar, kita malam ini berangkat, langsung disiapkan kendaraan. Rupanya, Bu, namanya di Darun Nadwah, rapatlah orang kafir nih, Bu. Ini bagaimana nih? Muhammad pasti dia akan pergi berhijrah, karena masing-masing orang sudah mulai berangkat nih ke Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita boikot balik ekonomi umat Islam ini? Semua orang setuju, Bu. Ada satu orang tokoh yang tidak dikenal orang, Pak, cuman dari pakaiannya nampaknya orang terhormat, Bu. Langsung dia nunjuk, aku tidak setuju. Bagaimana kalau kita usir Muhammad ini? Aku tidak setuju. Orang setuju semua, dia sendiri tidak setuju, Pak. Tapi didengar orang kata-kata dia nih, Pak.
Akhirnya penasaran orang, Bu. Bertanyalah orang kepada bapak nih, kalau bapak, apa pendapat bapak? Kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy ini dari masing-masing suku, satu orang yang kuat-kuat. Kepung rumah Muhammad itu, begitu dia keluar, tusuk secara bersama-sama, cencang-cencang badannya. Jadi tidak ada yang menuntut kalian keluarganya, sebab seluruh suku yang ikut membunuhnya. Dan tahu ibu siapa tokoh yang ikut rapat ini? Ternyata iblis, Pak, ikut rapat. Jadi kalau ada bapak rapat-rapat, Pak, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya, Pak. Takutnya macam terjadi macam Darun Nadwah nih, Pak. Orang semua setuju, dia sendiri tidak setuju. Rupanya iblis ikut rapat, Pak, menjelma jadi tokoh masyarakat Najd, Bu, dari pakaiannya. Tapi, Bu, makar Allah, orang mau buat makar, Allah bikin makar juga. Begitu mereka kepung rumah Rasulullah, tertidur semua yang mengepung nih, Pak. Keluar Rasulullah, Bu, sambil melemparkan pasir ke mukanya, tidak ada yang bangun satupun, Pak. Berangkatlah sama Abu Bakar, sampailah ke gua Sur itu, Pak. Begitu sampai di gua Sur itu, Bu, apa pengakuan Abu Bakar Siddiq? Aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam. Aku khawatir jika ada hal-hal yang membahayakan di dalam gua ini, biarlah aku yang kena, asal jangan dirimu. Itulah cinta sahabat kepada Rasulullah tuh, Pak. Jadi bukan sekedar mereka bersolawat, Bu, memang betul-betul siap mati untuk Rasulullah tuh, Pak. Tetapi, Bu, Rasulullah membanggakan kita nih, Pak. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Tahukah kalian hamba Allah yang mulia? Tahu ya Rasulullah, para malaikat. Malaikat wajar mulia karena dia dekat dengan Allah. Kalau gitu para nabi dan rasul ya Rasulullah. Nabi dan rasul itu wajar mulia karena dia pesuruh Allah. Kalau kami ini mungkin yang mulia ya Rasulullah, kalian wajarlah mulia karena Rasulullah bersama kalian. Jadi siapa hamba Allah yang mulia itu ya Rasulullah? Umat Islam yang datang setelah kalian, yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka mengikuti ajaranku. Kita inilah, Pak, hamba Allah yang mulia itu. Tidak pernah ketemu Rasulullah tapi beriman dengan Rasulullah. Itulah yang dibanggakan Rasulullah. Jadi waktu Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua itu, Pak, rupanya banyak lubang-lubang ular di dalam gua itu, Bu. Dan ular ada di dalamnya, Pak. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dibukanya jubahnya, Bu, dirobek-robeknya, ditutupnya lah lubang-lubang ular itu, Pak. Tinggallah celana aja lagi, baju udah terbuka, semua udah tertutup. Baju yang dirobek tidak ada lagi, Bu. Rupanya di lantai ada lubang ular lagi, Pak, yang masih ada ularnya. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq, Bu? Ditutupnya pakai kakinya, Pak. Itulah pengorbanan yang luar biasa. Itu makanya kata Rasulullah, Bu, ya, sehebat apapun umat di masa yang akan datang beribadah, nilainya sama dengan tidurnya, sahabatku. Kadang tidak sembarang orang yang sanggup mengorbankan nyawa sampai macam itu, Bu. Ibu tahu tidak ular padang pasir, ular derit itu, Pak, kalau dia menggigit kita, Pak, 21 menit mati, Pak. 21 menit beku darah nih, Bu. Itulah ular padang pasir yang ditutup oleh Abu Bakar Siddiq tuh. Setelah ditutupnya, Bu, apa katanya? Ya Rasulullah, di dalam sudah aman, masuklah. Jadi dari dalam itu keluar nampak terang, Pak. Nampak dia wajah Rasulullah begitu letih karena tidak tidur malam, Pak. Masuklah Rasulullah, Bu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku tahu betapa letihnya engkau. Tidurlah di atas pangkuanku. Kaki sedang menutup lubang ular, Pak. Abu Bakar tidak mau ngomong. Tidurlah di atas pangkuanku Rasulullah. Kaki sedang menutup lubang ular, kepala Rasulullah di pangkuannya, Pak. Itu duduk yang paling tidak nyaman, Bu. Tapi apa pengakuan Abu Bakar Siddiq? Itulah hari yang paling indah di dalam hidupku. Sesayang-sayang bapak sama anak, Pak, berapa menit sanggup? Misalnya ibu nih, Bu, tidur di atas paha suami. Dede angkat-angkat, berat apa-apa kok makan nih, heran aku nengok kok berat badan kau. Tapi ini sahabat, Bu, kepala Rasulullah di pangkuannya sambil nutup lubang ular. Itu yang dikatakannya hari paling indah di dalam hidupku. Tidak taunya tengah malam, Pak, kaki Abu Bakar menggeser kakinya, Bu, karena agak pegal, Pak.
langsung ditikam oleh ular tuh Bu, digigit kaki Abu Bakar. Apa pengakuan Abu Bakar Siddiq? Sekujur tubuhku mampu menahan sakitnya gigitan itu, tapi mataku tidak sanggup. Ditahannya, dia takut Rasulullah terbangun Pak, ditahannya Bu. Sempat Bapak tuh Pak, siapapun di atas panggung Bapak terlambung semua tuh Pak, yakin saya tuh. Terlempar langsung tuh Bu, nanti lah menyesal tuh dulu Pak, yang penting terlempar dulu. Tapi Abu Bakar ditahannya Bu, tapi mata tidak sanggup, keluar airnya Pak, meneteslah ke pipi Rasulullah. Dan Ibu harus ingat, padang pasir itu siang sangat panas, malam sangat dingin. Air mata ini terbagi dua Bu. Kalau Ibu nangis karena haru, anak menikah, rumah baru, anak wisuda, itu air mata yang keluar air mata bahagia, dan itu dingin Pak. Tapi kalau kita sedih, sakit, takut, air mata yang keluar itu panas Bu. Jadi membedakan orang sedih dan tidak itu dari air matanya aja Bu. Saya pernah Pak, bapak ini kematian istri, dipeluknya lah foto istrinya Bu. Tiap orang datang diceritakannya Pak, ini istri saya, ini kenang-kenangan kami dulu di sini. Pas nampak saya dia Bu, Ustadz, dipeluknya lah saya. Terasa di pipi yang dingin Pak, di pipi saya. Pak bahagia gaek ini nih. Itu tuh ilmiah Bu. Itu tidak bisa ditipu tuh Pak. Itu memang dalam psikologi memang seperti itu Pak. Bahagia kayak ini tidak ada, tidak di air matanya dingin masalahnya Pak. Ternyata betul Bu. 2 minggu sudah tuh nikah dia Pak. Masih merah tanah istri menikah dia Bu. Tapi kalau Ibu pas cupika-cupiki terasa pipi kawan Ibu panas, itu berarti murni dia sedih Pak. Dia sedih. Jadi karena air mata Abu Bakar yang keluar tuh panas, malam sangat dingin, kena pipi Rasulullah, terbangun Rasulullah Bu. Kenapa kau menangis Abdullah? Nama Abu Bakar itu kan Abdullah bin Utsman Pak. Kenapa kau menangis Abdullah? Kakiku digigit ular ya Rasulullah. Langsung duduk Rasulullah. Di bagian mana yang tergigit? Ditunjukkannya Bu. Diludahi oleh Rasulullah. Berkah ludah Rasulullah tuh Pak, hilang bisanya, hilang sakitnya. Tapi ingat Pak, itu ludah Rasulullah Pak. Jangan Bapak cobalah infeksi kaki orang nanti Pak. Ini ludah Pak bekuman Pak. Rasulullah itu aja Bu, apa pengakuan para sahabat? Keringatnya aja macam mutiara kalau kena matahari itu Pak. Keringat beliau itu macam mutiara tuh Bu. Beliau cinta dengan parfum, tetapi pengakuan sahabat, Rasulullah itu tidak berparfum pun harum Pak. Kalau dia udah megang kepala anak kecil itu bisa 3 hari tidak hilang Pak aroma wanginya tuh. Tapi beliau tuh Bu tahu dia nanti takut sahabat niru dia Pak, makanya beliau tuh tetap mengatakan aku suka dengan wangian ini, aku suka dengan wangian ini. Jadi Bu ya, begitu Rasulullah paginya keluar dari gua Sur itu, ditengoknya Abu Bakar tidak berbaju lagi Pak. Mana bajumu Abu Bakar? Diceritakan Abu Bakar lah, sudah kututup lubang-lubang ular di Rasulullah. Di situ nangis Rasulullah karena terbayang betapa dinginnya Abu Bakar tidur semalam. Berdoalah Rasulullah, ya Allah berikanlah Abu Bakar kedudukannya bersamaku nanti di surga. Dan tahu Ibu, sebelum keluar dari Gua Sur itu sebetulnya orang kafir Pak udah sampai ke Gua Sur tuh Pak. Dan Ibu tahu enggak, ada ilmu orang Arab tuh Bu yang udah punah sekarang, dia bisa membaca jejak Pak. Jadi tidak tertipu mereka. Mereka tahu Rasulullah tuh hijrah ke Madinah tapi mengelabui mereka. Jadi mereka itu tahu dikelabui. Dan Bapak Ibu ingat, bohong dalam Islam ini memang tidak boleh Pak. Tapi ada bohong yang dibolehkan. Di saat perang itu boleh mengelabui orang, karena perang itu tipu daya Bu. Kemudian bohong yang dibolehkan itu suami memuji istri, istri memuji suami, itu harus bohong Bu. Misal Bapak bertanya ke Ibu, Ma, di usia Papa yang ke-65 ini masih ganteng enggak Papa Ma? Ibu harus bohong Bu. Itulah heran Mama lihat Papa nih Pak. Orang bertambah umur tambah kurang kegatampanannya. Papa nih bertambah-tambah ketampanan Papa. Walaupun mau muntah Ibu ngomong itu Bu. Tahan muntah Ibu. Itu dibolehkan Pak. Nah jadi Bu, yang ketiga, bohong yang dibolehkan itu adalah mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Itu dibolehkan bohong. Jadi Rasulullah mengelabui mereka, tapi rupa pembaca jejak tahu Pak Rasulullah di sana. Hebatnya Allah tahu Ibu, di mulut Gua Sur itu
ada burung merpati yang sedang mengeram telur sama sarang laba-laba, Pak. Mereka tuh udah yakin di sana, Bu. Tapi mereka kira galau, Pak. Nggak mungkin nih. Ini sarang laba-laba udah lama. Jadi kadang Allah tuh menolong kita, enggak pula dengan sesuatu yang besar-besar, Bu. Yang kecil-kecil aja, Pak. Gitu juga, Bu. Allah menghukum kita enggak selamanya dengan gempa bumi. Kena COVID aja, Pak. Kuman yang enggak nampak aja, Pak, ya. Habis orang 3 tahun dibuatnya, Bu. Ketakutannya, Pak. Nah, jadi Allah tuh menurunkan azab enggak selamanya tsunami, gempa bumi. Enggak kecil aja pun risau kita dibuatnya, Bu. 3 tahun, setahun bersih, setahun lebih orang enggak ceramah, Pak. Kosong masjid dibuatnya. Nggak ada orang ceramah, Bu, dibuatnya. Sejak itulah ustaz-ustaz tuh sadar diri semua, Pak. Dulu awak milih-milih masjid. Sekarang kalau ceramah 10 lah, 10 ribu lah, 20 ribu. Karena waktu itu nggak ada ceramah, Pak. Mana ada ceramah, Bu? Kosong setahun lebih. Nah, kemudian, Pak, dari situ tuh lah, Bu, harus yakin kita kalau kita berada di jalan Allah, sesulit apapun kita, Allah pasti akan siapkan penghibur-penghibur untuk kita, Bu, yang membuat kita kuat untuk bertahan itu. Barulah Rasulullah jalan arah ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, di Kuba 5 kilo menjelang Madinah itu, apa yang dibangun Rasulullah duluan, Pak? Masjid, Pak. Dan itu ide dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir nih, Bu, dikenal dengan biji mata Rasulullah. Dia, Pak, kalau sudah memuji Rasulullah, Pak, luar biasa pujiannya, Bu. Datang sahabat lain bilang, Allah, menjilatnya kerja kau, Ammar. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu. Ammar adalah biji mataku. Siapa yang tidak kenal Ammar, Bu, ya? Bapaknya mati disiksa orang kafir. Emaknya itu, Bu, sampai ditusuk kemaluannya untuk mempertahankan akidahnya, Pak. Dan Ammar ini, Bu, udah robek-robek badannya, dimasukkan ke air laut asin, Pak. Itu dia mempertahankan akidahnya. Kalian bilang Ammar menjilat, tahu aku bagaimana iman Ammar ini. Maka ketika Ammar minta bangun masjid di Kuba, langsung Rasulullah oke kan, Pak. Karena masjid itulah yang bisa membuat orang bersatu, Pak. Misalnya macam di perumahan, Bu, ada blok A, B, C, D, pasti kenalnya di masjid, Pak. Jadi masjid ini bisa mempersatukan orang, Bu. Orang dari blok mana aja kalau udah ke masjid akhirnya pasti saling kenal. Kalau tidak ke masjid pasti tetangga aja yang kenal, Pak. Kalau dari masjid tahu orang dari blok mana bisa kita kenal. Jadi masjid ini mempersatukan betul. Nah, kemudian barulah Rasulullah masuk ke Madinah itu, Bu. Pas di Madinah itulah, Bu, ya, orang-orang kaya Madinah itu udah nyambut, Pak. Di rumah kami lah Rasulullah, ke rumah kami lah, rumah kami lapang, rumah kami nyaman. Bagaimana cara Rasulullah supaya orang tak terkecil hati, Bu? Biarkan ontaku ini berjalan, di mana dia berhenti, disitulah aku tinggal. Jadi tidak ada orang sakit hati, Pak. Jadi ini boleh juga Bapak Ibu buat nih. Cuman saya kadang pakai mobil, itu payahnya, Pak. Biarkan mobil saya ini berjalan, tantuk di pagar orang nanti, Pak, kan? Jadi onta itu jalan terus, Bu. Justru berhentinya di rumah sahabat yang tidak terkenal di Madinah, hidupnya miskin, Pak. Jadi Rasulullah itu, Bu, tidak ada pilih-pilih, Bu. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansori itulah Rasulullah 6 bulan tinggal, Pak. Disitulah banyak yang bertamu, Bu. Ada yang ngantar makanan, ada yang ngantar apa, barulah dimulai peradaban Islam itu di Madinah itu, Pak. Jadi dari perjalanan hijrah ini kita tahu, Bu, oh ternyata di jalan Allah ini tidak mudah, ya, sulit, ya. Memang tidak ada yang mudah. Kalau ada orang bilang, Bu, kalau kita taat ibadah itu enak, enggak, Pak. Berat, Bu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat kecuali bagi orang yang kusuk, yang yakin akan kembali kepada Tuhan. Cobalah Bapak Ibu duduk macam Bapak Ibu di masjid nih. Ini hanya orang-orang pilihan yang sanggup nih, Pak. Kata Ibu, mudah orang untuk hadir di masjid macam ini, Pak. Lutut Bapak sakit, lutut Ibu sakit, pinggang sakit. Hanya orang-orang pilihan, Bu. Menurut orang yang tidak pernah datang, dia maulah orang duduk macam tuh, berjam-jam, tidak sakit pinggangnya tuh. Orang lihat Ibu Bapak menderita, tapi Bapak Ibu yang udah biasa ke masjid nyaman, Pak. Orang yang nengoknya heran, kok maulah orang ke masjid ini 5 waktu sholat, ya. Pasti gitu, Pak. Tapi kita yang udah merasakannya, Bu, justru malah ada yang tidak ke masjid tuh malah gelisah dia, Pak. Tidak sholat berjamaah itu. Artinya apa, Bu?
dia sulit bagi orang munafik tapi mudah bagi orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dari momen hijrah ini semakin kita semangatlah beribadah. Yang sulit rezekinya, jangan katakan kalau kita sudah rajin ibadah rezeki kita akan murah. Tidak ada sangkut pautnya. Penting kita rajin ibadah, janji Allah pasti jelas, Bu. Nahnu narzukuk, kami yang ngantar rezekinya. Tapi sabar, jangan sampai mundur.